Jadi persahabatan kita di dalam gereja, persahabatan anak-anak Tuhan ini persahabatan antara gembala dan jemaat, ya kan, bukan hanya seperti pemimpin dan yang dipimpin, tetapi bersahabat antara gembala, pemimpin dalam jemaat bersama dengan jemaat yang dipimpin, sama-sama kita bersahabat dan membangun persekutuan, ya, persekutuan di dalam jemaat itu kasih Pelea. Dan hari ini yang saya mau bahas adalah kasih agape. Saya tidak membahas 3 kasih yang berikut itu, yang tadi yang saya sebutkan. Biar itu nanti di bagian lain, ya, atau di pertemuan-pertemuan berikut dibahas oleh para hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Tetapi saya lebih kepada di dalam kasih agape ini. Kasih agape itu adalah khususnya kasih yang dikerjakan oleh Allah, ya. Kasih Allah yang diberikan kepada manusia, ya. Ini yang kita baca Yohanes 3 ayat 16 itu adalah memakai kata agape, Saudara. Kasih Allah, karena begitu besar agapenya Allah kepada manusia, ya. Tidak pakai kata storge di situ, tidak pakai kata pilea di situ, tidak pakai kata apa di situ, eros, tidak ada, Saudara. Karena agape itu adalah murni kasih yang sempurna dari Tuhan, kasih yang terbesar dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, ya. Jadi kita percaya bahwa kasih itu adalah produknya Tuhan. Amin. Ucapkan kiri kananmu, kalau tidak ada kiri kananmu, belakangmu, depanmu, bahwa kasih adalah produknya Tuhan. Kasih itu produknya Tuhan. Kasih made in Tuhan. Oh ya kan? Kasih adalah produknya Tuhan. Mari kita lihat berapa fakta tentang kasih ini, Saudara, yang di dalam Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi itu memakai kata agape. Ada berapa hal di sini yang saya catat, adalah bahwa kata agape itu berarti kasih yang tanpa perhitungan, ya. Dan tidak peduli orang macam apa yang dikasihi. Seringkali disebut kasih yang walaupun. Artinya gini, saya mengasihimu walaupun kamu tidak mengasihi saya. Amin. Saya mengasihimu walaupun kamu berbuat jahat kepada saya. Saya mengasihimu walaupun atau sekalipun kamu tidak peduli kepada saya peduli kepadamu. Saya mengasihimu walaupun kamu sudah tipu saya. Saya mengasihimu walaupun kamu benci saya. Amin. Nah, ini uniknya kasih Yesus, Saudara. Ini uniknya kasih dari sorga. Makanya kita diajar memiliki kasih seperti Tuhan ini, ya. Kita diajar. Makanya seringkali kalaupun kita itu istilahnya dipersekusi lah, orang Kristen dipersekusi, dianiaya, ataupun mati karena Injil, karena kebenaran, kita tidak disuruh balas dendam, ya kan? Kita disuruh belajar seperti kasihnya Yesus. Waktu dia mau disalib, dia bilang aku mengampuni, ya. Dia tidak bilang tunggu kok saya suruh malaikat datang, ya kan? Tidak bilang gitu toh. Saya suruh seluruh pasukan malaikat, walaupun bisa. Saya suruh malaikat datang untuk balas dendam. Tidak. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita disuruh mengampuni, Saudara. Ini uniknya kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan ini adalah jenis kasih level tertinggi. Dia tidak bersyarat. Kasih itu tidak melihat keadaan orang. Mau miskin, mau kaya, mau yang sempurna, mau yang cacat, itu dikasihi. Dan tidak mengungkit-ungkit, ya. Tidak mengungkit-ungkit. Saya pernah kasih kok toh, apa kau balas untuk saya? Tidak kan? Sudah kasih, ya kasih saja gitu. Saya sudah kasih kok kue 5, tidak usah mau kau balas. Tidak apa-apa, nanti Tuhan yang balas. Ya begitu, itu kasih seperti itu. Tidak usah kita tunggu-tunggu, bulan depan mini kemana itu 5 kue tidak kembali-kembali, ya kan? Atau apa dia mau balas sama saya? Belum ada, ya. Tapi itulah kasih Tuhan. Dan kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan karena kasih kita, ya kita tidak harapkan, ya sudah tidak apa-apalah, ya. Kita melayani, kalau saya WL gitu, wah nanti setelah ini saya harus dikasih uang, kalau tidak, wah saya tidak mau WL lagi minggu depan, ya kan. Atau saya main musik, kalau saya tidak dikasih tidak dikasih dari pelayanan main musik, saya tidak mau lagi. Saudara, pelayanan itu adalah anugerah, ya. Kasih karunia. Kalau kita bisa melayani main musik, WL, khotbah di sini, semua karena kasih karunia Tuhan, ya. Berkat itu nanti datang sendirinya. Berkat itu berkat khusus dari Tuhan.
Tetapi hati kita ini sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Waktu kita menerima suatu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan ini, pelayanan kita kepada siapapun, kepada sesama kepada siapapun yang menderita, kepada orang pun yang tidak sama dengan kita pun melayani dan mengasihi mereka di dalam kasih Tuhan. Nah, fakta yang berikut saudara, selain tadi yang saya sebutkan bahwa kata yang dipakai itu adalah agape, maka fakta yang kedua adalah bahwa kata yang dipakai di situ adalah karena begitu besar, ya. Begitu besar. Jadi ini makanya saya katakan ini level tertinggi, kasih ini level tertinggi. Kasih ini yang paling terbesar dari semua jenis kasih yang ada. Yang ketiga adalah bahwa kasih itu melampaui apapun juga. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita buka, coba kita buka 1 Korintus 13. Ayat 1 sampai 3 dan ayat 8 dan ayat 13. Kita lompat-lompat di ayat itu. 1 Korintus 13 bilang begini, ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, coba saudara lihat dari ayat 1 dikatakan di situ bahwa kasih itu lebih besar dari semua karunia-karunia yang ada. Walaupun karunia-karunia itu penting, karunia bahasa roh, karunia apalagi, karunia nubuatan yang dikatakan oleh firman Tuhan itu penting. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kasih melampaui semuanya. Lalu di dalam ayat 2 dikatakan bahwa kasih itu melampaui pengetahuan manusia. Dikatakan di situ, sekalipun apa di sini? Aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun memiliki seluruh pengetahuan. Jadi kita melihat bahwa kasih itu melampaui pengetahuan manusia, kepintaran manusia, hikmat manusia. Ya. Mau orang terhebat, terpintar sekalipun, mau dibilang dia lebih pintar dari buku pintar yang ada di dunia ini, tetapi tanpa kasih dia tidak ada apa-apanya, saudara. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu masih di dalam ayat yang kedua dikatakan di situ, bahwa sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kasih pun lebih besar melampaui iman. Ya. Orang mau bergaya dengan imannya bahwa dia itu seorang pengkhotbah, bahwa dia itu seorang pendoa syafaat mungkin dengan iman yang besar. Tetapi kalau dia sombong, ya, kalau dia tidak punya kasih, dia lebih kepada penghakiman, menghakimi orang, dan tidak mengasihi orang. Tidak ada apa-apanya, saudara. Firman Tuhan bilang sekalipun dia punya iman yang sempurna, makanya dikatakan iman yang sempurna, memindahkan gunung, tidak ada apa-apanya kok tidak ada kasih. Ya saudara lihat di situ betapa luar biasanya kasih itu. Lalu dikatakan ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan kasih yang berikut ini adalah kasih yang lebih besar dari semua pengorbanan yang manusia berikan tanpa kasih. Ya, itu pengorbanan, membagi-bagi segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Sia-sia atau tanpa kasih? Sia-sia, saudara. Jadi tidak ada apa-apanya. Ayat 8 bilang begini, kasih itu tidak berkesudahan, berarti yang lain itu berkesudahan semua. Nubuat berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dan ayat 13 dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Jadi sini kita lihat fakta tentang kasih Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Ini kasih melampaui segalanya. Melampaui segala yang ada di dunia. Jadi berbahagialah sebenarnya kita yang kenal kasihnya Tuhan. Kita yang alami kasihnya Tuhan, kita berbahagia. Karena dunia tidak mengalami yang seperti yang kita alami.
Makanya kita selalu penuh damai sejahtera. Sebab kasih Yesus itu mengalir di dalam hatinya kita. Ya. Biar di luar itu bergelora, biar di luar itu banyak masalah, biar ekonomi dunia sedang buruk-buruknya, biar COVID sedang melanda, biar penyakit-penyakit yang lain saat ini sedang merajalela di belahan dunia yang lain, biar perang antar negara-negara yang sedang terjadi hari ini dan mungkin akan terjadi, itu kan sudah nubuatan yang akan terjadi. Tetapi kasih itu di dalam hati kita itu memberikan damai sejahtera. Makanya Tuhan bilang, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Karena kasih Tuhan itu. Kasih menghasilkan damai. Ya. Kasih menghasilkan damai. Damai itu ditinggalkan bagi kita. Sehingga akhirnya apa saudara? Kita tidak ragu, tidak khawatir, tidak gerasa gerusu, tidak apa lagi saudara. Dengan semua keadaan yang sedang terjadi hari ini, kita tetap damai, kita tetap tenang. Sebab kita tahu kasih Tuhan menguasai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu fakta tentang kasihnya Tuhan. Nah mari kita melihat wujud daripada kasih agape itu menurut Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Nah wujud daripada kasih agape itu adalah bahwa yang pertama Allah memberikan anaknya. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya. Ia berikan anaknya saudara. Dia tidak kasih malaikat, ya kan? Tuhan tidak kasih isi surga. Dia kasih anaknya. Dia kasih anaknya. Dia tidak kasih orang lain. Tapi dia kasih anaknya. Kalau bicara anaknya di situ, mungkin orang bilang, oh berarti Tuhan beranak ya. Ya kan? Ini kan bisa jadi suatu bahan diskusi toh. Bahan diskusi di PA-PA kelompok kalian ya. Berarti Tuhan beranak. Ya. Allah tidak melahirkan secara biologis saudara. Allah tidak punya anak biologis ya. Yesus itu disebut anak Allah karena dia punya hakikat yang sama dengan Bapaknya, ya kan? Jadi Yesus itu disebut anak Allah, tapi dia juga adalah Allah. Amin. Dia juga adalah Allah sendiri. Jadi dua-duanya. Apakah Yesus anak Allah? Iya. Apakah dia Allah? Iya. Orang luar kan bingung, bagaimana itu ya? Ya jangan dipikir secara biologis. Kalau dipikir secara biologis tidak bisa, sudah tidak bisa diterima. Nah, seperti itu saudara. Kalau saya tanya sama saudara, kita ini anak manusia atau manusia? Hah? Dua-dua toh? Iya anak manusia karena lahir dari manusia toh. Dan kita manusia. Ya begitulah saudara. Jadi jangan dipikir susah ya. Banyak kan orang bilang begitu, wah itu berarti Allah melahirkan. Jadi dia pikirkan seperti orang yang melahirkan ya, atau kambing yang melahirkan begitu ya, dipikir seperti itu. Nah, tidak seperti itu saudara. Allah kita itu Allah yang hidup luar biasa. Dia pencipta, dia tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan. Hanya kadang-kadang manusia, apalagi orang yang tidak percaya ya sama kita yang sering kali putar balik toh. Supaya mencari bagaimana kesalahan di dalam kebenaran itu, kesalahan dari firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal, amin. Karena firman Tuhan selalu ya dan amin. Dan firman Tuhan selalu akan menjadi jawaban bagi setiap orang. Jadi Allah memberikan anaknya, ya, anak yang terbaik saudara. Jadi kita bersyukur karena Tuhan punya inisiatif. Dia berikan anaknya karena dia tahu dunia dosa sedang merajalela. Dosa sedang merajalela. Yang kedua adalah dari wujud kasih agape itu tentang anak yang Allah memberikan anaknya, masih dari bagian Allah memberikan anaknya. Anak yang diberikan itu diberikan untuk menderita dan mati. Luar biasa toh? Diberikan untuk menderita dan mati karena dosa, ya. Karena dosa. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang minta yang punya anak, kalau ada yang minta anaknya saudara mau kasih atau tidak? Minta anakmu dulu. Oh, bukan kayak minta kue ini, minta kuemu dulu. Minta anakmu dulu. Saudara mau kasih atau tidak? Tergantung. Biasa bilang, oh ikut mi ommu, ya kan kalau omnya toh, atau om tantenya, pi mau sama om dan tantemu di Jakarta, atau di sana hidupmu lebih baik, nasibmu lebih baik, ya kan? Banyak begitu.
Biar mi kau pergi mi sama tantemu atau ommu di sana. Mereka bagus-bagus usahanya, kerjanya bagus-bagus, kau belajar bebek di sana. Ya mungkin kalau sama om dengan tante untuk masa depan yang lebih baik. Tapi kalau ada yang minta supaya anaknya itu dijahati atau dibunuh, mau enggak? Enggak ada yang mau. Minta ke anakmu, untuk apa? Saya mau jahati anakmu. Saya mau bunuh anakmu. Wah, jangan saudara. Enggak ada yang mau saudara. Saya yakin tidak ada yang mau. Karena tujuan Allah memberikan anaknya ini, yaitu untuk menderita dan mati di salib. Ya, mari kita lihat Matius 20 ayat 28 bilang begini. Sama seperti Matius 20 ayat 28, catat saja. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan apa? Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Lalu di dalam Roma 5 ayat 8 katakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara lihat, ini anak yang diberikan. Allah berikan anaknya, mengaruniakan anaknya ini karena dosa-dosa kita. Ya, makanya ini sangat berharga sekali untuk kita saudara. Kasih agape ini kasih yang tidak tertandingi, kasih yang terbesar. Yang berikut adalah bagian dari Allah memberikan anaknya. Bahwa anak itu adalah anak yang dikasihi. Memang tidak ada di dalam bagian yang kita baca, tetapi ada beberapa bagian seperti Matius 3 ayat 17 bilang begitu. Waktu selesai Yesus dibaptis, lalu tiba-tiba dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, berarti ini anak yang dikasihi oleh Bapa di sorga. Makanya dikatakan inilah anak yang kukasihi. Yang berikut adalah bahwa ini adalah anak tunggal. Mengaruniakan anaknya apa? Anaknya yang tunggal. Kalau dibilang anak tunggal berarti satu-satunya, ya. Kalau dibilang anak tunggal berarti satu-satunya. Pertanyaannya, kita ini anaknya siapa? Anak Allah? Saudara anak Allah? Saudara anak Allah? Sana anak Allah? Amin. Amin. Berarti banyak anaknya Allah. Terus kenapa dibilang yang tunggal? Berarti banyak loh. Hah? Bingung tuh. Gak usah lah, saya cuma ganggu pikiran sedikit saja. Tidak. Anaknya yang tunggal berarti memang berasal dari Allah. Nah, kalau kita ini disebut anak Allah, karena kita ini diadopsi oleh Allah, ya. Karena firman Tuhan bilang begini, saudara. Galatia 4 ayat 5 bilang begini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Jadi Tuhan diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat itu. Taurat itu kan membelenggu orang. Jadi makanya Tuhan diutus, bebaskan orang-orang itu. Supaya kita ini yang takluk kepada hukum Taurat itu, dan Taurat itu membawa kebinasaan itu, kita diterima menjadi anak. Terjemahan King James bilang begini, kita ini diadopsi. Memang anak Allah sesungguhnya adalah Yesus. Dan kita adalah hasil adopsi karena iman. Iman kepada Tuhan. Amin. Jadi kita anak Allah karena iman kita kepada Kristus, kepada Tuhan. Kita jadi anak Allah. Makanya kita diadopsi secara iman. Jadi sebelum kita beriman, kita anaknya siapa? Hah? Anak apa? Bukan anak Allah toh? Sebelum kita beriman sama Yesus, kita anak siapa? Anak dunia. Anak siapa lagi? Kalau firman Tuhan bilang, iblislah yang jadi bapamu. Itu di dalam apa? Di dalam Yohanes 8 ayat 44 bilang gitu toh. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya jadi pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Jadi dia bapa segala pendusta. Dulunya sebelum kita menjadi anak Allah, kita jadi anaknya iblis. Ya ada, pasti karena dosa toh. Kita jadi anaknya iblis. Lalu kapan kita jadi anak Allah?
Yohanes 1 ayat 12, itu jelas sekali di situ dikatakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi waktu kita terima dia, percaya dia dalam hati, Yesus adalah Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, makanya dikatakan di situ kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin. Jadi kita adalah anak Allah karena adopsi lewat iman kepada Kristus. Tetapi anak yang sesungguhnya, makanya dikatakan anak tunggal, anak yang sesungguhnya yang Allah berikan itu betul-betul berasal dari Allah, yaitu Yesus. Makanya sekali lagi saya katakan jangan berpikir ini biologis ya, jangan berpikir secara biologis melahirkan seperti perempuan yang melahirkan, tidak. Tetapi itu hakikat, bicara tentang hakikatnya Allah. Bahwa hakikatnya Allah, maka Yesus juga adalah Allah. Ya kan, sama dengan kalau kita bilang anak tangga, apakah tangga melahirkan? Tidak toh. Sama-sama hakikatnya itu tangga. Namanya anak tangga ya karena dia bagian dari tangga itu. Ya kan? Atau anak desa, apakah desa melahirkan? Tidak. Atau anak ibu kota, apakah ibu kota melahirkan? Tidak. Jadi seperti itu saudara. Itu analogi-analogi yang bisa orang permainkan ya. Tetapi kita harus teguh. Makanya kita belajar. Makanya kita PA, ada PA-PA-nya itu bagus ya. Saya senang kalau PA saudara. Kita bisa diskusi-diskusi ya. Dan saya bersyukur gereja ini bisa membangun persekutuan seperti itu. Nah, yang kedua, saudara, dari wujud kasih agape, tadi Allah memberikan anaknya. Ada berapa bagian toh, saya sudah bahas tentang itu. Nah, yang kedua wujudnya adalah diberikan kepada dunia. Coba kita lihat lagi Yohanes 3:16 tadi. Yohanes 3:16. Nah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan anak yang tunggal itu diberikan kepada siapa? Kepada dunia. Siapa dunia itu, saudara? Dunia itu ya kita, manusia. Ya, seluruh bangsa dikatakan di situ, seluruh bangsa. 1 Yohanes 2 ayat 2 katakan begini, catat saja 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Tuhan itu pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 14 bilang begini, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Amin. Bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Diberikan kepada dunia untuk menjadi juru selamat dunia. Orang-orang yang ada dalam dunia, bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini adalah hadiah yang terbesar bagi dunia sesungguhnya. Ini hadiah untuk kita. Karena kita kan semua sedang berjalan di dalam dosa. Ya. Dan upah dosa dalam maut, itu jalan kita menuju kepada kebinasaan. Upah dosa adalah maut. Nah, bagaimana caranya supaya kita diselamatkan? Ya, Yesus diutus untuk selamatkan dunia. Ini berkat untuk kita. Makanya kalau ada orang sia-siakan berkat itu, sayang sekali. Dan berkat itu, hadiah itu diberikan kepada orang yang paling terburuk. Biasanya kalau dalam suatu perlombaan, umpamanya lomba menyanyi, ya kan, yang dapat hadiah yang paling banyak, yang juara berapa? Juara 1. Kalau ini bahasanya tidak kayaknya. Juara 1 dapat 10 juta, juara 2 20 juta, juara 3 dapat 30 juta. Karena diberikan kepada yang paling buruk. Siapa yang paling buruk? Kita ini yang paling buruk. Kita ini bilang orang dunia yang paling buruk, yang menerima kasih karunia Tuhan lewat anaknya Yesus Kristus. Jadi saudaraku, berbahagialah kita. Karena kita ini model manusia yang paling buruk, yang menerima hadiah dari Tuhan. Kalau dikatakan Roma 3 ayat 10 sampai 18, dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara bisa bayangkan, itulah jenis manusia yang ditebus oleh Tuhan. Itulah jenis manusia yang dimana Tuhan karuniakan anaknya. Kita itu modelnya seperti itu. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita ada hari ini. Karena Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal.
kepada kita yang ada di dunia ini yang berdosa. Jadi semua yang rusak Tuhan datangi dan Tuhan mau pulihkan. Jadi jangan anggap dirimu rusak terus. Kalau engkau sudah dalam Tuhan, berhenti menyayangi diri sendiri. Amin. Jadi berhenti menyayangi sendiri dan katakan, Tuhan, engkau menyayangi aku di dalam kasih. Nah, kadang-kala yang suka menyayangi diri sendiri itu orang dunia. Karena tidak tahu mau kemana, tahu waktu lagi susah, waktu lagi hilang pengharapan, tidak tahu mau kemana. Jadi sayangi diri sendiri. Tidak ada yang sayang Kak Kodong. Semua tetanggaku cuekin saya, ya kan? Pacarku meninggalkan saya, ya. Akhirnya bunuh diri mi. Apalagi yang sering kena bully, ya kan? Banyak itu artis-artis Korea dalam masa-masa tenar mereka bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena dibully. Karena dibully, saudara. Karena tidak ada punya Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia punya Tuhan, biar dia dibully, dia bilang perek dengan kata-kata dunia. Sayanya terima kata-kata Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu dia. Bahwa kasih itu, Allah memberikan anaknya, itu kasih agape. Yang kedua diberikan kepada dunia. Yang ketiga, ini merupakan pembebasan yang terbesar. Mengapa dikatakan pembebasan yang terbesar? Karena dikatakan di situ, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Tidak binasa. Karena kalau seorang tidak binasa, berarti harganya lebih mahal dari dunia. Ya. Dunia ini akan binasa. Ya. Dunia binasa, saudara. Tapi kalau orang tidak binasa, berarti nilainya, harganya lebih mahal dari dunia ini. Makanya Matius 16 ayat 26 bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada, saudara. Jadi untuk apa kita peroleh seluruh dunia, semua kekayaan, semua kemewahan, semua ketenaran, semua popularitas, tapi kita kehilangan nyawa kita. Karena kita tidak percaya kepada Yesus. Padahal Yesus sudah diberikan oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia. Itu kasih yang terbesar. Makanya saya heran, saudara, kalau ada orang meninggal, lalu kemudian semuanya ditaruh di dalam Alkitab lah apa semua. Harusnya Alkitab nggak usah ditaruh, kasih tinggal untuk orang yang hidup supaya dibaca toh. Kalau meninggal ditaruh Alkitab, selama hidup nggak pernah baca Alkitab. Untuk apa? Supaya dia bisa baca Alkitab dikubur. Sembarang aja, ya kan? Dulu pernah tahu ceritanya itu kejadian di Brasil. Orang kayanya Brasil meninggal, dia minta dibelikan mobil mewah, Mercedes, baru tidak pakai peti mati. Dia ditaruh di dalam Mercedes itu, lalu kemudian tangannya diikat di setir. Jadi seperti dia pakai setir, dipakai jas semua, dikasih duduk di setir, lalu dipakai kacamata hitam. Nah, baru tangannya diikat. Lalu kemudian dia dikuburkan bersama dengan mobil Mercedesnya. Karena itu katanya permintaan terakhirnya. Kalau dia meninggal, belikan saya mobil Mercedes, saya mau di situ. Pertanyaannya mau kemana? Jalur mana dipakai? Kubur itu hanya sebesar Mercedes itu. Mau taruh di mana, saudara? Mau jalur di mana? Waduh, bingung orang gitu. Kenapa tidak sumbang saja itu Mercedes untuk pekerjaan Tuhan ya? Tapi itulah orang dunia, ya kita tidak bisa salahkan mereka. Itulah orang dunia. Kalau anak Tuhan ya sudah, mati ya sudah selesai. Kita dikubur, kita kan sudah tidak tahu dikubur, toh. Tidak tahu kita apa yang diisi di dalam peti kita tidak tahu. Ya paling baik jas ya sepatu lah, ya kan. Itu saja yang paling penting, atau bunga-bunga yang disediakan. Gak usah sampai, karena dia pemain bulu tangkis, taruh reket lah, taruh bola lah, taruh netnya semua. Wah, mau main bulu tangkis di mana, saudara? Nah itu dia, saudara. Kadang kalau orang lebih berharga matinya dibanding hidupnya. Jadi kita harus hati-hati dengan hal tersebut. Ini tradisi yang salah. Karena yang paling penting adalah hidup ini berarti waktu Yesus itu kita miliki dalam hidup ini. Itu pembebasan terbesar, bahwa kita ini tidak binasa waktu kita terima Yesus. Itu kasih agape, saudara. Itu agape. Bahwa kamu tidak akan binasa.
Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, garis bawah itu, kamu percaya kepada dia, kamu tidak binasa. Wah, luar biasa. Ini berkat untuk kita. Dan yang terakhir adalah wujud kasih Allah adalah dari Yohanes 3:16 ini. Wujud kasih agape itu kita memiliki milik yang terbesar. Kita punya milik yang terbesar. Kan kasih yang terbesar. Dari kasih yang terbesar itu kita punya Allah yang terbesar yang memberikan anaknya. Kemudian kita diberikan kepada dunia yang seharusnya kita ini binasa. Lalu yang ketiga, kita memiliki pembebasan yang terbesar, yaitu kita tidak binasa. Lalu kemudian yang keempat, kita punya milik terbesar. Apa itu milik terbesar? Hidup yang kekal. Amin. Itu milik terbesar, saudara, yang kita punya, yang tidak dimiliki oleh dunia. Itu kasih agape. Saya punya milik yang terbesar. Saya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Itu jaminan firman Tuhan. Saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Yunani ada dua kata tentang hidup. Yang pertama bios. Bios itu adalah yang turunannya sampai kepada biologi yang bicara tentang mempelajari tentang seluruh makhluk hidup, saudara. Nah, bios itu artinya semua yang bernapas, ya kan? Tetapi yang kedua adalah zoe. Apa itu zoe, saudara? Zoe itu adalah persekutuan dengan Allah yang menghasilkan kehidupan. Ya, itu yang namanya hidup yang kekal. Karena kita punya persekutuan dengan Allah, akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau bios ya semua yang bernapas. Semua kita bernapas. Orang dunia yang tidak percaya Tuhan bernapas. Semuanya bernapas. Tetapi kalau zoe itu berarti karena kita punya persekutuan dengan Tuhan. Ya. Persekutuan dengan Tuhan menghasilkan kehidupan. Dan itulah yang dikatakan kehidupan yang kekal yang kita miliki. Luar biasa. Yohanes 10 ayat 28-29 bilang begini. Yohanes 10 ayat 28-29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara lihat, luar biasa. Tangan Yesus pegang kita, tangan Bapa pegang kita. Begitu kuatnya keselamatan yang kita miliki, saudara. Hidup yang kekal itu dipegang sama Tuhan. Jadi bodohnya kita kalau kita tidak percaya sama Tuhan. Bodohnya kita kalau kita lebih percaya kepada dunia, percaya kepada dukun, percaya kepada jalan dunia ini. Bodoh sekali. Itu kebodohan. Tetapi berbahagialah kita karena kita percaya Yesus. Amin. Dan tinggal di dalam Dia. Sehingga tangan kita terus dipegang sama Yesus, tangan kita terus dipegang sama Bapa. Kiri dipegang Yesus, kanan dipegang Bapa, kiri kananku ada Tuhan. Nanti nyanyi toh, kiri kananku ada Tuhan. Putar-putar sekelilingku ada Tuhan. Dan yang paling penting, dalam hidupku ada Tuhan. Itu dia, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada nilainya dunia ini dibanding dengan hidup yang kekal yang kita miliki. Itu milik terbesar yang Tuhan berikan, karena kasih yang terbesar Dia berikan kepada kita. Ada seorang, dia kaya, waktu dia mau meninggal, dia percaya Yesus. Waktu dia mau meninggal, dia mau bawa emasnya yang banyak itu. Malaikat bilang, jangan kau bawa. Untuk apa kau bawa? 5 kilo mau. Tidak bisa, berat sekali 5 kilo. Nanti kau tidak bisa terangkat. 1 kilo mau. Ya, karena dia desak-desak terus, malaikat bilang, ya sudah bawa 1 kilo. Oh, pegang-pegang saya itu 1 kilo emas. Begitu dia mendarat landing di surga, wah, di bandaranya dia lihat, emas semua. Wah, gedungnya dari emas, wah semuanya dari emas, jalan-jalannya dari emas, dindingnya dari emas. Akhirnya mungkin karena dia pikir, mana malaikat tadi yang bawa dia? Oh, malaikat lagi tidak ada, lagi pergi kemana? Dia mau buang itu emasnya, yang dia bawa 1 kilo, yang dari dunia. Waktu dia mau buang begini di tempat sampah, tiba-tiba ada Pak Petrus berteriak, "Woi, jangan buang sampah sembarangan." Ya kan? Artinya
Yang bagi dunia dikatakan itu mewah, bagi dunia dikatakan itu berharga, tidak ada apa-apanya saudara dibanding dengan surga. Di surga kita semua sudah dijamin sama Tuhan. Kenapa kita tidak kejar yang itu? Kenapa kita lebih kejar dunia? Kenapa lebih kejar popularitas dunia? Kenapa lebih mengejar kekayaan dunia? Kenapa lebih mengejar kebahagiaan dunia yang ternyata palsu? Kenapa kita tidak kejar hidup di dalam Tuhan? Itu yang paling penting. Karena Tuhan mau, waktu dia karuniakan anaknya, aku mengaruniakan anakku yang tunggal, supaya sehingga kamu yang percaya, kamu yang bersekutu dengan anak itu, dengan Yesus itu, kamu beroleh hidup yang kekal. Jadi ada persekutuan yang intim, kasih yang terbangun antara kita dengan Yesus. Amin. Nah, kalau kita bisa membangun kasih dengan Yesus, tadi Pak Leo saya lihat di situ dibilang waktu di pertama, wah kita tidak akan gagal dalam membangun hubungan dengan orang lain. Ya, karena hubungan kita dengan Yesus sudah terjamin, terjalin dengan baik, dan hubungan dengan orang lain tidak akan pernah gagal. Karena Yesus tidak pernah gagal, anak-anaknya pun jangan gagal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berlomba-lomba mengejar yang tidak dapat binasa itu, yaitu hidup yang kekal. Karena kasihnya yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar, Ia karuniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Mari mengejar hidup yang kekal, saudara. Jangan mengejar dunia yang membawa kepada kebinasaan. Dunia ini akan lalu, tetapi firman akan tinggal tetap. Kasih akan tinggal tetap. Amin. Apalagi kasih agape. Kalau kita sudah memiliki kasih agape, itu kasih yang terbesar, level tertinggi dari seluruh jenis kasih yang ada di dunia ini. Itulah kasih Allah yang Tuhan buktikan dengan mengirimkan Yesus, supaya setiap kita yang menerimanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan karya terbesar dalam hidup, kasih yang terindah. Ya. Mungkin petugas perjamuan bisa bersama-sama dengan saya. Di bawah. Di bawah ya. Di bawah. Oh, di sampai bawah. Oh gitu. Oke. Kasih yang terindah, hati yang di dalam iman dan mengalami kasih karunia demi kasih karunia hidup mereka. Siapkan hati umatmu, siapkan hati semua, biarlah kami menerima berkat Tuhan pada saat ini lewat tubuh darah dalam nama Yesus Kristus. Amin.
kasih-Mu. Mari kita berdiri semua di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mungkin ada yang terlewatkan, bisa angkat tangannya. Kalau tidak, kita akan terus melanjutkan pelayanan ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-55 bahwa roti ini benar-benar adalah dagingku dan cawan ini benar-benar adalah darahku. Siapa yang makan roti dan cawan Tuhan ini, maka dia bersama-sama dengan aku. Aku tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam aku. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, kata firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita semua sehingga kita boleh menerima roti dan cawan yang adalah tubuh dan darah Kristus ini. Sebab ini adalah benar-benar tubuhnya dan ini benar-benar adalah darahnya. Sehingga waktu kita menikmatinya, itu akan memberikan suatu kekuatan yang baru bagi kita, kesegaran di dalam hidup kita, bahkan kemampuan yang lebih lagi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk kita terus menjalani kehidupan yang berkemenangan. Kita menang dari segala dosa, kita sembuh dari segala penyakit, kita dibebaskan dari segala keterikatan, dan kita semua mengalami pertolongan Tuhan yang sempurna. Lewat tubuh dan darahnya kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, angkat roti dengan tangan kananmu dan terimalah perkataan kebenaran ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Percayakah Bapak Ibu Saudara semua bahwa roti yang di tangan kita benar-benar adalah tubuh Kristus, dan oleh bilur-bilurnya tubuh yang hancur itu kita disembuhkan. Mari kita terima tubuh Kristus ini dengan iman. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Dan firman-Nya, sudah makan ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa cawan di tangan Bapak Ibu Saudara benar-benar adalah darah Kristus?
Sebab oleh darahnya dan oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Dan kita hidup dalam kemenangan setiap hari daripada Tuhan. Mari kita terima cawan Tuhan yang adalah darah Kristus ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita minum. Sebab setiap kali kau makan dari roti ini yang adalah dagingku. Dan kau minum dari cawan ini yang adalah darahku. Kamu sedang melakukannya untuk memperingati akan kematian Tuhan. Menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Sebab Tuhan itu hidup di dalam kami. Darahmu, tubuhmu bersatu dengan tubuh dan darah kami. Memberikan kekuatan yang baru. Memberikan semangat yang baru, membangkitkan iman kami, menolong kami ya Tuhan, menyembuhkan kami apapun penyakit itu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus kami dibaharui, disegarkan di dalam iman kami. Untuk kami terus memandang kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa daripada mula datang pertolongan yang akan memberkati dan menolong hidup kami. Hingga hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Biarlah hidup kami terus memuliakan-Mu Tuhan. Dan membawa kesaksian Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, seberapa banyak kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari yang katakan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Pendeta Benyamin Adipati yang sudah memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami seluruh jemaat berdoa terus buat Bapak Pendeta Benyamin dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan isi hatinya untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan pekan 1 minggu ke depan. Dipersilakan untuk Mudia Multimedia untuk menampilkannya. Shalom jemaat Tuhan. Bersama saya Feril. Saya Kava. Kami akan menyampaikan news GKKD Makassar. Yang pertama, ada ibadah raya pukul 9 sampai selesai bertempat di Jalan Pengayoman Kompleks Aki Kijau. Yang kedua, setiap hari Selasa ada Bible study pukul 7 malam sampai selesai. Yang ketiga, ada Komsel area dari Tamalan Rea sampai Sudiang, PIC-nya ada Pak Leo. Dan di Villa Mutiara, PIC-nya adalah Pak Johnson. Dan di Raja Wali dan sekitarnya, PIC-nya ada Pak Rusmin. Yang keempat, ada doa terobosan setiap hari Jumat pukul 7 sampai selesai. Dan juga selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah news GKKD Makassar. Untuk info lebih lanjut, cek nomor yang ada di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk multimedia. Ada informasi tambahan. Yang pertama, di grup itu ada sudah berapa orang melaporkan kegiatan kita dalam keseharian kita tiap hari itu ada yang namanya 10 PM ya. Kita mengambil waktu 10 menit dari pagi sampai malam, diusahakan kita semua ambil waktu 10 menit berdoa tentang doa yang dikirim oleh Ibu Jui di grup itu ya. Kalau bisa semua mengambil beban doa ini, kalau sudah dilaporkan di situ ya. Jadi petunjuknya setelah kita berdoa, kita sama-sama melaporkan. Bisa ini? Yang kemudian ada ayat hafalan ya. Tiap minggu ada ayat hafalan, kami mengingatkan supaya kita aktif mau belajar firman Tuhan, menghafalkan dan melafalkan bersama. Ya,
Kemudian yang ketiga juga penekanan untuk doa terobosan hari Jumat. Kami mengajak semua jemaat boleh terlibat dalam doa terobosan ini. Bisa ini saudara, saya percaya kita pasti memiliki kerinduan untuk berdoa bersama. Kemudian untuk ayat hafalan dalam 1 minggu ke depan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini sangat familiar bagi kita, sudah setiap bukan di luar kepala Pak ya, tetapi di dalam kepala. Yohanes 3 ayat 16. Nanti kita bacakan berapa kali kemudian kita lapalkan. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi ayat hafalan kita dalam 1 minggu ke depan. Baik, kita akan bersama Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi baca satu kali bersama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sudah ada yang hafal? Coba dimatikannya, kita sama-sama melafalkan. Kalau lupa dilihat lagi. Coba 1, 2, 3 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Baik. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, untuk siang hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kasih agape itu benar kami hidupi dan kami boleh tinggal dalam kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat luar biasa pada hari ini. Engkau berbicara banyak lewat hamba-Mu pada siang hari ini. Kiranya roh kami, jiwa kami, tubuh kami hidup dalam kebenaran itu. Memandang Yesus yang telah memberikan kasih-Nya, kasih yang tertinggi, kasih yang terbesar. Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami hari ini akan memberikan persembahan. Sebelum kami memberikan persembahan ini, sucikan kuduskan persembahan ini biar layak untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Pakailah setiap persembahan kami ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya sambil persembahan dijalankan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu di dalam kasih-Nya. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di
di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi, oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami minta Ibu Sinta untuk berdoa cepat buat kita semua. Dipersilakan Ibu Sinta. Ya, baik jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama yaitu komunitas orang percaya menjadi teladan iman dalam mempraktekkan kasih Kristus sehingga mereka dapat saling menjaga hidup kudus.